Sobat penggemar Liverpool, tentunya Anda pasti sangat senang ketika Liverpool akhirnya menang melawan Aston Villa setelah 4 kali kalah beruntun di Liga Inggris. Mungkin Arne Slot mendengarkan ocehan saya sih di video sebelumnya. Tentunya ini bercanda doang, tetapi di video saya sebelumnya, saya menyoroti tentang transisi Liverpool yang terburu-buru, atau dia mencoba untuk memainkan pemain-pemain yang baru dibelinya ketimbang memainkan pemain-pemain yang sudah ada bertahun-tahun di Liverpool, sebagaimana musim lalu dia menggunakan mereka dan memenangkan Liga Inggris. Nah, di pertandingan melawan Aston Villa ini, starting line up Liverpool ini mayoritasnya itu adalah pemain-pemain warisan Jurgen Klopp, kecuali Hugo Ekitike dan juga kiper atau Marsdiavelli. Tetapi sebenarnya Marsdiavelli ini juga sudah dibeli sebelumnya sih, di zaman Jurgen Klopp ya, seperti itu, walaupun baru musim ini bergabung. Nah, dengan menurunkan pemain-pemain warisan Jurgen Klopp, kita melihat bahwa performa Liverpool itu seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang kita soroti di video saya sebelumnya, dan ini membuktikan bahwa apa yang dianalisis atau dikomentari itu benar-benar benar ya, bahwa pemain-pemain baru itu seharusnya dibiarkan dulu untuk beradaptasi sebelum akhirnya mereka menjadi starter. Walaupun di atas kertas mereka itu berkualitas, tetapi dengan sistem yang baru mereka membutuhkan penyesuaian. Nah, kita lihat Robertson akhirnya menggantikan Kerkez yang sebelumnya itu sering diturunkan sebagai starter dan kebanyakan menjadi titik lemahnya Liverpool. Seperti itu, karena Kerkez ini belum mampu untuk menyesuaikan dengan permainan Liverpool, terutama bekerja sama dengan Cody Gakpo maupun lini tengah seperti McAllister ataupun Jones, seperti itu. Nah, itu adalah alasan kenapa Liverpool akhirnya memenangkan pertandingan melawan Aston Villa, yang sebenarnya ini merupakan tim yang sangat-sangat bagus. Nah, lalu yang berikutnya kita melihat bahwa sebelum-sebelumnya kelihatannya bahwa Bradley itu mainnya jelek banget, seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena pasangannya yang tidak cocok atau belum mampu untuk beradaptasi dengan permainan Liverpool, yaitu Wirtz. Nah, jadi kelihatannya Bradley ini yang menjadi bek kanan ini kok jelek sekali. Tetapi kemarin ketika Wirtz-nya ini tidak bermain, kelihatannya itu Bradley ini menampilkan potensi yang sangat-sangat bagus. Karena di sisi kanan dia bisa bermain segitiga bersama dengan Szoboszlai dan Mohamed Salah. Dan Anda juga bisa lihat bahwa Mohamed Salah itu performanya atau permainannya itu sangat-sangat bagus. Ya, setidaknya lebih bagus lah dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Karena di bagian kanan itu dia bersama Bradley dan juga Szoboszlai yang sudah bermain begitu lama di Liverpool. Jadi mereka sudah saling mengetahui cara bermain mereka. Jadi enak banget. Dan Salah beberapa kali itu lolos dari penjagaan para pemain belakang Aston Villa. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah memang si pemain yang kemarin cedera itu, Gravenberch, itu sudah kembali, dan di tengah itu mereka bertiga yang memang adalah pilihan utama di musim lalu, yang mereka sudah saling kenal satu dengan yang lain, sehingga permainan di lini tengah itu dikuasai oleh lini tengah Liverpool. Lini tengah Aston Villa itu tidak sanggup untuk mengimbangi permainan lini tengah Liverpool. Lalu yang berikut bahwa memang McAllister di musim ini
adalah permainan terbaiknya dia ketika melawan Aston Villa kemarin, sehingga memang di lini tengahnya itu kuat sekali. Liverpool menampilkan permainan yang sangat-sangat bagus. Mungkin kelemahannya masih di sisi kiri sayap, yaitu Cody Gakpo yang belum menampilkan sesuatu yang baik di sana. Nah, untuk Hugo Ekitike memang kemarin mencetak 1 gol walaupun offside, tetapi penampilannya sebenarnya tidak buruk-buruk amat sih. Ya, dia tinggal mendapatkan waktu saja untuk menampilkan yang terbaik bagi Liverpool. Tetapi overall semuanya bagus dan Liverpool akhirnya clean sheet. Nah, yang berikut, poin yang kedua yang saya ingin soroti adalah bagaimana gegen pressingnya Liverpool itu ditampilkan kembali di pertandingan melawan Aston Villa. Nah, ini juga yang saya soroti di video saya sebelumnya, bahwa pressing itu hilang dari Liverpool sejak musim lalu. Dan inilah yang menyebabkan Liverpool itu tidak mampu untuk berduel atau memenangkan duel karena mereka tidak melakukan pressing. Tetapi di pertandingan melawan Aston Villa, kita melihat bahwa ketika satu pemain Aston Villa memegang bola, ada kurang lebih 3 pemain yang datang untuk menghadang pergerakan pemain itu, sehingga permainan mereka di tengah itu memang benar-benar tidak berkembang. Dalam hal ini Aston Villa ya, permainan mereka tidak berkembang karena ketika mereka pegang bola, ada 3 pemain Liverpool yang datang dan menghadang pemain Aston Villa dan merebut bola kembali. Dan itu yang selama musim ini dan bahkan musim lalu itu tidak kelihatan di Liverpool. Mungkin Arne Slot kemudian mengevaluasi bahwa sistemnya Jurgen Klopp memang harus dikembalikan. Tidak bisa di Liga Inggris itu mainnya penguasaan bola. Itu agak sulit untuk memenangkan pertandingan, apalagi memang identitas Liverpool itu adalah gegen pressing. Nah, itu adalah poin kedua, kenapa Liverpool akhirnya memenangkan Aston Villa, karena Aston Villa ini tim yang bagus dan dia mengalahkan Man City kemarin ya 1-0. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, bahwa Florian Wirtz ini memang belum klop dengan permainan Liverpool. Kemarin dia masuk menggantikan Hugo Ekitike di menit 70-an gitu, dan jelek banget ya permainannya. Seharusnya ada kesempatan di mana ada serangan balik, tetapi kok bisa-bisanya overan bolanya itu malah keluar lapangan, padahal si Gakpo itu lagi berlari bebas di sisi kiri. Sebenarnya sangat-sangat mudah bagi dia untuk mengumpangkan bola ke sana, tetapi entahlah kenapa dia itu malah menendang bola ke luar lapangan di sisi kiri. Saya juga tidak tahu, mungkin dia gugup atau karena dicarangkan dan dia merasa bahwa harganya terlalu tinggi dan tekanannya begitu besar, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan dia bisa menyesuaikan dengan permainan Liverpool, dan saya kira memang saat ini lebih tepatnya kalau Wirtz itu dicarangkan dulu sambil membuat dia untuk terus beradaptasi. Dan saya kira sekali lagi saya bilang bahwa Wirtz itu pemain yang sangat-sangat bagus. Dia mungkin harus meningkatkan fisiknya dan juga terus berlatih untuk menyesuaikan diri dengan permainan Liverpool. Karena saat ini dia belum cocok sih, tapi skillnya sangat-sangat bagus sebetulnya. Nah, yang keempat yang ingin saya soroti adalah Szoboszlai. Dia ini adalah seorang pemain yang luar biasa, walaupun memang banyak dikritik oleh para pengat-pengat bola yang lain, tetapi bagi saya dia itu adalah salah satu pemain nafasnya Liverpool mungkin saat ini ya, dan memang dia itu paling cocok di nomor 10. Walaupun dengan mendatangkan Florian Wirtz berharap bahwa membawa lebih kreativitas di sana, tetapi untuk saat ini Florian Wirtz belum cukup untuk di situ, dan posisi terbaik untuk mengisi nomor 10 maupun nomor 8 itu adalah Szoboszlai. Dan kemarin kita melihat begitu bagusnya dia di dalam memainkan bola-bola di lini tengah, dan terbukti bahwa akhirnya Liverpool menguasai lini tengah dan
walaupun golnya cuma 2 sih sebenarnya, karena memang lini depan Liverpool itu belum terlalu bagus. Tapi yang paling penting itu adalah lini tengah sudah bagus dan lini belakang Robertson kembali dan itu sangat bagus. Kita melihat bahwa kemarin itu Robertson bisa bermain sangat-sangat bagus bekerja sama dengan Gakpo dan juga McAllister. Poin yang berikutnya itu adalah terkait dengan switching bola dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan. Nah, ketika pertandingan Liverpool melawan Aston Villa, kita akhirnya melihat kembali model permainan seperti itu. Ketika pemain menumpuk di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ada pemain-pemain seperti Szoboszlai itu bisa keluar dari tekanan itu dan bekerjasama dengan Robertson yang ada di sebelah kiri. Seperti itu. Dan sebaliknya, Robertson pun bisa melakukan switching dengan mengumpankan bola ke sisi kanan ke Szoboszlai maupun ke Mohamed Salah di sisi kanan. Nah, ini yang selama ini tidak terlihat. Nah, seperti itu. Karena si Kerkez ini nggak bisa melakukan itu, dan kalau misalnya Wirtz yang main itu agak sulit juga dia melakukan itu ke sisi kiri. Seperti itu. Terutama antara Wirtz dengan Kerkez. Sehingga kalau bola di kanan, ya di kanan terus sampai akhirnya membuahkan kayak serangan balik ataupun bola out dan sebagainya, menghasilkan bola mati. Tidak lagi menghasilkan sesuatu yang berbuah serangan balik seperti itu. Nah, di pertandingan melawan Aston Villa, ini kemudian terjadi. Sehingga Liverpool memang di awal-awal pertandingan itu Liverpool mendapatkan serangan yang hampir berbuah gol, tetapi setelah itu tuh mampu dinetralisir oleh para pemain Liverpool. Nah, ini kira-kira adalah beberapa review dari saya terkait dengan pertandingan Liverpool melawan Aston Villa, dan hasilnya adalah Liverpool menang dan saat ini dia berada di posisi ketiga. Terima kasih telah mendengar video saya dan menonton video saya.